Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan peluang untuk bertemu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimana pada kesempatan hari ini masih dalam keadaan yang tidak bisa kita keluar ataupun paksakan untuk bertemu, masih dalam keadaan pembelajaran daring karena wabah COVID-19, dimana sudah berbulan-bulan lamanya kita memang tidak bisa bertatap muka langsung. Maka hari ini insyaallah Bapak pun akan hadirkan materi pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui video yang sedang Bapak buat ataupun yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang kelas 11 taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, untuk semuanya, berbicara mengenai taat kepada aturan itu semua dan berdasarkan adanya dalam Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran adanya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini menunjukkan dalil tentang ketaatan ataupun ketundukan kita. Dalam redaksi ayat yang pertama ataupun awal yang diperlihatkan adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas berbicara mengenai ketaatan, berbicara mengenai ketundukan kita itu sudah disebutkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Kata taat, kata taatnya itu tidak dikiaskan atau tidak diganti dengan istilah bahasa yang lain. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam Islam hal yang menjadi penting, hal yang menjadi wajib ketika berbicara ibadah, berbicara mengenai tauhid. Tentu tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita mengambil hal-hal yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Jika kita melihat makna dari athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, 3 hal yang disebutkan. Pertama, athi'ullaha, kedua wa athi'ur rasul, ketiga wa ulil amri minkum. Yang pertama, athi'ullaha, taatilah Allah. Kedua, wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ketiga, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian atau ulil amri. Maka ketika kita bedah di mana keadaan athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ini ada hal yang menjadi pembeda. Ketika melihat redaksinya athi'ullaha dan athi'ur rasul, itu kata taatnya disebutkan. Berbeda dengan yang ketiga, wa ulil amri minkum. Kata taatnya tidak disebutkan langsung. Maka ketika diterjemahkannya pun, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemegang kekuasaan atau ulul amri di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu, para ulama menjelaskan sifatnya
mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak itu sesuatu yang mengharuskan, tidak boleh tidak, mewajibkan, tidak boleh tidak. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul harus benar-benar kita laksanakan, harus benar-benar kita tinggalkan jika itu sifatnya larangan. Jangan sampai ada perbedaan ataupun bertolak belakang kepada Allah, kepada Rasul, kita tidak mentaati, tapi kepada ulil amri, kepada para pemimpin kita, justru kita malah lebih taat. Padahal tadi ketika melihat perbedaannya adalah kata taat disebutkan langsung kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan kepada ulil amri Allah tidak menunjukkan ataupun tidak menyebutkan langsung kata taatnya. Maka ketika sifat yang pertama adalah mutlak, harus, tidak boleh tidak. Yang ketiga ataupun yang kedua kepada yang ketiga yaitu ulil amri, karena tidak disebutkan kata taatnya, itu tidak menjadi mutlak. Artinya ada hal-hal yang nanti dalam perintah, larangan itu tidak selalu kita turuti. Tidak mesti harus kita taati. Berbeda dengan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, begitu. Contoh ati'ullaha, kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil tentang saum, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan bagi kalian, atas kalian berpuasa, saum. Maka ketika Allah memerintahkan untuk saum, kewajiban kita adalah ketika menghubungkan kepada ati'ullah yang tadi, taat kepada Allah, laksanakan perintah saum tersebut. Ketika mempertanyakan kenapa harus melaksanakan, atau kenapa saya harus saum, maka ketika jawabannya untuk sehat, jawabannya untuk kuat, jawabannya untuk pintar, itu tidak tepat atau kurang pas. Jawaban yang lebih tepatnya, yang pasnya, ketika kita melaksanakan ibadah saum karena perintah oleh Allah, karena bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka mudah dipahami dan menjadi pemahaman bahwa bentuk ati'ullah itu ketika Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya, terutama kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, contoh misalkan wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ketaatan kepada Rasul tidak berbeda dengan ketaatan kepada Allah. Maka contoh ketika Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat, kata